Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Ketemu lagi ya bareng Anang. Nah, hari ini saya mau jelasin bagaimana cara kamu menjadi seorang network engineer ya buat kamu mungkin yang saat ini masih kuliah atau masih di karir IT yang lain, misalkan technical support, kemudian kamu pengen jadi seorang network engineer. Bagaimana caranya? Hari ini saya akan jelasin. Tapi sebelum lanjut ya, buat kamu yang belum subscribe, jadi klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, gimana caranya supaya kamu menjadi seorang network engineer ya? Ada beberapa tahap di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah kamu belajar dulu teori tentang jaringan komputer dasar dan lanjutan. Nah, mungkin kamu di uh, kuliah kamu saat ini ada mata kuliah jaringan komputer dasar ya. Nah, itu kamu pelajari ya, tekuni, kemudian eh, praktekkan ya. Jadi kamu belajar teori tata jaringan komputer dasar dan terus nanti ada mata kuliah lagi jaringan komputer lanjut ya. Kamu pelajari semuanya dan juga belajar dari buku-buku jaringan komputer yang sudah banyak saat ini bahasa Indonesia ya, baik karangannya Pak Onowe Purbo, kemudian karangannya Iwan Sofana dan lainnya ya. Nah, kamu bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang buku-buku yang membahas jaringan komputer ya. Kamu bisa pakai buku-buku itu untuk kamu belajar jaringan komputer dasar dan lanjutan ya. Jadi termasuk teori-teori tentang mengenai IP address versi 4, versi 6, kemudian teori tentang routing protokol ya, teori tentang switch, wireless dan sebagainya ya. Yang jelas ada sangkut pautnya dengan jaringan komputer. Itu yang pertama dulu. Jadi belajar tentang teori dan prakteknya jaringan komputer dasar dan lanjutan. Nah, yang kedua, kamu dalami satu produk teknologi yang kamu suka. Misalkan punya Cisco ya. Cisco itu punya router, kemudian switch, kemudian wireless, uh, kemudian access point dan sebagainya ya. Nah, itu kamu pelajari dalam satu teknologi tersebut. Atau pilihan yang lain, kamu bisa belajar tentang mikrotik, atau belajar tentang Juniper, Fortinet, dan banyak lagi sebenarnya vendor yang lainnya. Tapi yang terkenal yaitu Cisco, Mikrotik, Juniper, Fortinet. Ya. Ada juga produk-produk yang lain. Nah, kamu bisa pilih ya, tergantung kamu suka yang mana ya. Nah, kemudian yang ketiga, coba ambil sertifikasi Network Engineer ya. Nah, bisa kamu kalau yang saat ini dari mahasiswa, bisa dari jalur akademi. Jadi, misalkan ikut Mikrotik Academy atau Cisco Academy ya, atau juga Juniper Academy ya, kamu bisa ambil sertifikasi dari situ ya. Jadi kalau di Cisco itu macam-macam sertifikasinya, levelnya ada CCNA, kemudian CCNP, CCIE ya. Mikrotik itu punya MTCNA, MTCRE, MTCUME, CWE, MTCTCE, kemudian Juniper JNCIA, JNCIP dan sebagainya ya. Nah, ini kenapa saya sarankan untuk ambil sertifikasi, karena ini adalah nilai tambah bahwa kamu nanti diakui ya sebagai seorang network engineer. Yang keempat, nah kalau kamu udah lulus kuliah ya atau pengen pindah kerja, nah kamu melamar ke perusahaan sebagai seorang network engineer ya. Yang jelas pastikan di situ dibutuhkan network engineer, ini lamarannya seperti itu. Nah, jadi kamu coba lamar sebagai seorang network engineer. Jadi saran saya lulus sarjana dulu, terus punya sertifikasi ya. Nah, itu lebih bagus lagi karena kamu diakui sebagai seorang network engineer ya. Kamu bisa kerja di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia, atau kamu ambil peluang ya, coba keluar negeri. Kalau bahasa Inggris kamu bagus, atau bahasa Arab kamu bagus, atau bahasa hmm, Jerman atau Prancis kamu bagus, bisa kamu ke luar negeri, misalkan ke Eropa atau ke Timur Tengah atau ke Amerika Serikat seperti itu. Jadi inilah banyak peluang di sana. Seperti beberapa teman saya yang kerjanya di luar negeri, nah gajinya sudah
dolar juga ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini bagaimana menjadi seorang network engineer ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya di bawah ini juga. Pastiin buat kamu tadi belum subscribe, ayo di klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Terima kasih, sampai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.